warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Tonola dari kelas 11 TKJ 1, nomor absen 36. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai VTV, yaitu Plant Trunking Protocol. Nah, di sini kita akan belajar dalam sebuah kasus ya teman-teman. Semisal kita mempunyai 9 switch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini di switch ini kita membutuhkan 200 flan pada masing-masing switch itu ya teman-teman. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang banyak. Di sini kita belajar untuk mempermudah VTV-nya saat mengkonfigurasi ya teman-teman. VTV itu ada dua jenis, yaitu VTV server dan client yang sering digunakan. Nah, ada satu lagi yaitu VTV transparan, tapi itu jarang digunakan. Misal di sini kita menyeting server pada switch ini ya teman-teman. Nah, yang lainnya itu klien semua. Kita akan mengkonfigurasi 200 flannya di server ya teman-teman. Karena trunking protokol itu klien akan mengikuti server. Jadi kita menyeting 200 flannya di server ini ya teman-teman. Itu untuk penjelasan VTV. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita akan mencoba mempraktekkan dengan membuat topologi ya teman-teman. Di sini kita masukkan 5 switch. 5 switch yang 29, 5, 60 ya teman-teman. Switch 1. Ini kita ganti namanya switch 2. Switch 1. Nah, lalu kita hubungkan menggunakan kabel ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi VTV-nya. Switch 1 ini server, switch 2 ini klien, switch 3 klien, switch 4 adalah transparan, dan switch 5 server. Sebelum kita konfigurasi VTV-nya, kita terangkan dulu port-portnya ya teman-teman. Kita buka switch 1, lalu masuk ke tab CLI, kita enter, enable conft, di enter FA, lalu kita enter switch port, background, lalu kita buka switch 2, CLI, enable config, lalu kita buka di switch 3, enable config, di enter FA0 pas 1 sampai 2, switch port mode terang ya teman-teman. Enable config, enter FA01 sampai 2, switch port mode terang.
kita buka switch 5, enable connectivity, lalu kita enter switch for mode terang. Switch for mode terang. Lalu kita setting VTV-nya, buka server ya teman-teman, switch 1, kita exit, lalu VTV mode server, lalu kita enter VTV domain, misal sekolahan.id.com, lalu kita enter VTV password 123, lalu kita enter, lalu kita exit, lalu kita setting juga di klien teman-teman, kita exit VTV mode klien, lalu kita enter VTV domain sekolahan.id.com, lalu kita enter, lalu VTV password 123. Nah, domain dan password harus sama dengan server ya teman-teman. Lalu kita ke switch 3, exit FTP mode klien, lalu kita enter FTP domain sekolahan.id.com, lalu kita enter VTP password 123, lalu kita enter, lalu kita exit, kita buka switch 4, kita exit, lalu VTP mode transparan, kita enter, lalu kita tekan VTP domain sekolahan.id.com, lalu kita enter VTP password 123, lalu kita enter, kita exit, lalu kita masuk ke switch 5 ya teman-teman, kita exit, di sini VTP mode server ya teman-teman, lalu kita enter VTP domain sekolahan.id.com, kita enter VTP password 123, lalu kita enter. Nah, ini sudah semua ya teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian pada VTV ya teman-teman. Kita masuk ke switch 1, lalu di sini kita ketikkan show VLAN brief, lalu kita enter. Nah, di sini default ya teman-teman. Coba kita masuk ke switch lainnya, kita buka di switch semuanya ya teman-teman. Show VLAN brief, kita enter. Nah, di sini juga default ya teman-teman. Kita buka di switch 3, show VLAN brief, lalu kita enter. Nah, di sini default ya teman-teman. Lalu kita buka di switch 4, show VLAN brief, lalu kita enter. Di sini masih default ya teman-teman. Lalu kita coba di switch 5, show VLAN brief,
lalu kita enter. Di sini juga default, ini masih default semua ya teman-teman. Kita setting server di switch 1. Kita buka switch satunya, lalu kita masuk ke configuration, config. Lalu di sini ketikkan VLAN, bisa VLAN 2 ya teman-teman. Lalu kita enter, name A, lalu kita enter, lalu kita exit, lalu kita buat lagi VLAN 3, name D, lalu kita enter, kita exit, lalu coba kita lihat to show VLAN brief, lalu kita enter. Nah di sini VLAN 2 dan 3 sudah ada ya teman-teman, dan statusnya sudah aktif. Kita coba lihat di switch lainnya. To show VLAN brief, lalu kita enter. Nah di sini sudah ada ya teman-teman. Ini. Nah, lalu kita coba lihat di switch 3. To show VLAN brief, to show VLAN brief. Ini juga sudah ada, kita lihat semua kecuali di transparan ya teman-teman, karena kalau transparan itu sendiri tidak mengikuti server. Coba kita cek, pasti tidak ada ya. Nanti to show VLAN brief. Nah di sini kosong ya teman-teman, default. Kita lihat di server yang terakhir switch 5, config, to show VLAN brief. Lalu kita enter. Nah di sini sudah aktif ya teman-teman, VLAN 2 dan VLAN 3. Nah di switch 5 coba kita hapus VLAN 3 nya ya teman-teman. No VLAN 3. Lalu kita enter. Lalu kita ketikkan to show VLAN brief. Lalu kita enter. Nah di sini VLAN 3 nya sudah hilang ya teman-teman. Coba kita lihat ke kliennya ya teman-teman. To show VLAN brief. Nah di sini sudah hilang ya teman-teman. Coba kita lihat di klien yang lainnya. To show VLAN brief. Nah di sini masih ada ya teman-teman. Mungkin di sini masih ngebug ya. Lalu kita ke server switch 1 ya teman-teman. Kita buka. Coba kita hapus VLAN 2 nya ya teman-teman. No VLAN 2. Lalu kita enter. Maaf teman-teman, salah ngetik ya. No VLAN 2. Lalu kita enter. To show VLAN brief. Lalu kita enter. Nah di sini yang 2 sudah hilang ya teman-teman. Kita hapus saja yang 3 ini, VLAN 3. No VLAN 3. To show VLAN brief. Nah di sini sudah kembali ke default ya teman-teman. Coba kita lihat di filenya. To show VLAN brief. To show VLAN brief. Nah di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Ini sudah kembali ke default. Itu untuk pengujian VTV-nya ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini kita akan membahas mengenai program revision. Masuk ke switch 1. Lalu di sini kita ketikkan show VTV status ya teman-teman. Lalu kita enter. Kita coba exit dulu. Show VTV status. Lalu kita enter. Nah di sini konfigurasi revisionnya sudah ada 6, artinya sudah konfigurasi 6 kali pada switch ini ya teman-teman. Nah semisal ini gedung 1 ini mereka ingin menambahkan 1 buah switch, tapi switch dari gedung 2 udah pernah dipakai. Coba kita tambahkan dulu ya teman-teman. Kita tambahkan di sini. Kita buka switch 6 ini, kita konfigurasi sebagai server ya teman-teman. Enable config VTV mode server. Lalu kita enter. VTV domain sekolahan
.id.com, lalu kita enter, lalu VTP password 123, lalu kita enter. Kita lihat to show flan brief ya teman-teman, to show VTP status, lalu kita enter ya. Nah, di sini konfigurasi revisiannya adalah 0 ya teman-teman. Di sini kita coba tambahkan flan, kita lihat dulu to show flan brief, lalu kita enter. Nah, di sini masih default ya teman-teman. Kita coba konfigurasi, tambahkan flannya. Kita ketikkan flan 2, flan 3, flan 4, flan 5, flan 6, flan 7, flan 8. Lalu kita exit, lalu kita coba lihat to show flan brief. Oke teman-teman, kita salah ngetik flan brief. Kita salah ngetik lagi, maaf. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, di sini flan 1 sampai 8 sudah ada dan statusnya sudah aktif. Sekarang kita coba lihat to show VTP status. Lalu kita enter. Nah, di sini konfigurasi revisionnya ada 7 ya teman-teman. Ini sudah lebih tinggi dari yang gedung 1 ini ya. Nah, kita coba lihat di server gedung 1 ya teman-teman, di switch 5. Kita masuk enable config, lalu kita coba lihat to show flan brief ya, to show flan brief, lalu kita enter. Ini belum disetting apa-apa ya teman-teman. Kita coba hubungkan dari switch 2 ini ke gedung 1. Ini kita terangkan terlebih dulu ya teman-teman, FA02 INT FA0/2, lalu kita enter. Switch port mode terang, lalu kita enter. Nah, kita terangkan juga di switch 6 ya teman-teman. INT FA0/1 switch port mode terang. Switch port mode terang. Yang dari gedung 2 ini server ya teman-teman. Kita coba lihat di server ini switch 5 gedung 1. Kita exit, kita lihat to show flan brief, lalu kita enter. Nah teman-teman, di sini konfigurasi gedung 1 mengikuti konfigurasi dari gedung 2 ya teman-teman. Ini bahaya ya teman-teman, karena konfigurasi di gedung 1 itu hilang. Soalnya konfigurasi server 6 itu lebih tinggi ya teman-teman. Jadi semisal kita menambahkan switch dan kita konfigurasi revisiannya lebih tinggi, nah itu nanti akan mengikuti konfigurasi revisiannya yang lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah teman-teman, di sini kita akan membuat konfigurasi revisiannya menjadi 0 ya teman-teman. Kita menghapus kabel dulu yang ini, yang dari switch 5 ke switch 6 ya teman-teman. Kita lihat di server 5, server switch 5 maksudnya. Lalu kita coba lihat to show flan brief, lalu kita enter. Ini masih mengikuti yang switch baru tadi ya teman-teman. Kita coba konfigurasi lagi no flan 2, no flan 3, no flan 4, no flan 5. Berarti masihnya flan 6, 7, 8 ya teman-teman. Kita enter. Kita coba lihat to show flan brief, lalu kita enter. Nah di sini masih adanya flan 6, 7, 8 ya teman-teman. Lalu di sini kita coba lihat to show VTP status, lalu kita enter. Di sini configuration revisionnya 11 ya teman-teman. Kita coba buka di gedung B switch 6 ya. Kita
Kita coba lihat to show plan brief. Kita enter. Ini masih sama seperti yang tadi ya teman-teman. Ini kita coba tambahkan plan 55. Ini asal ya teman-teman. Plan 55, plan 323, plan 2, plan 341, lalu plan 343, lalu enter. Kita coba lihat to show plan review teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah bertambah menjadi yang 55, plan 55 sampai plan yang 343 sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita coba exit. Lalu kita lihat statusnya ya, to show VTP status. Lalu kita enter. Nah, ini configuration revisinya masih 11 kurang 1 ya. Coba kita lebih banyak lagi. No plan 2. Lalu kita coba lihat to show VTP status. Nah, ini configuration revisinya sudah 12, sudah bertambah banyak ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba mengganti 12 ini menjadi 0 ya teman-teman, dengan menjadikan mode transparan. Kita konfigurasi VTP mode transparan, lalu kita enter. VTP domain sekolahan.id.com, lalu kita enter. Lalu VTP password 123. Kita coba lihat to show VTP status, lalu kita enter. Nah, ini configuration revisinya sudah 0 ya teman-teman. Kita coba cek lagi to show plan brief. Lalu kita enter. Nah, ini masih sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita coba ganti ke mode user ya teman-teman. VTP mode. Kita ganti ke mode server, maaf. Kita VTP mode server, lalu kita lihat to show VTP status. Nah, di sini domain name-nya sudah masuk ya teman-teman, sekolahan.id.com. Dan configuration revisionnya sudah 0 ya teman-teman. Sekarang kita coba hubungkan kabel dari gedung 1 ke gedung 2 ya teman-teman. Ini kita sudah diterangkan ya teman-teman. Kita coba buka switch 6. Kita coba lihat to show TNT trunk, lalu kita enter. Nah, ini FA 0/1 statusnya sudah trunking ya teman-teman. Kita coba lihat to show plan brief, lalu kita enter. Nah, ini sudah mengikuti konfigurasi di gedung utama ya teman-teman. Kita coba lihat to show VTP status, lalu kita enter. Dan ini configuration revisionnya sudah menjadi 11, sudah mengikuti yang gedung pertama ya teman-teman. Ini sudah aman ya. Jika ditambahkan konfigurasi dari gedung 1 tidak hilang, harus memperhatikan configuration revisionnya ya teman-teman jika mau menambahkan switch baru, karena kalau lebih tinggi itu berbahaya. Konfigurasi dari gedung 1 akan hilang, dan konfigurasi dari gedung pertama sudah tetap tidak mengikuti switch baru ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal ya teman-teman. Kita buat terlebih dahulu topologinya. Di sini kita menambahkan router, satu buah router, lalu kita tambahkan switch ya teman-teman. Kita tambahkan 4 switch. Switch 1, switch 0, switch 1, switch 3, dan switch 2, dan switch 3. Ini ada 4 switch ya teman-teman. Lalu kita tambahkan PC ya teman-teman. PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6, PC 7, PC 8, PC 9, PC 10, PC 11,
isi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, di sini kita hubungkan menggunakan kabel ya teman-teman. Kita ke switch 0, switch 0 ke switch 2, switch 0 ke switch 1, switch 0 ke switch 3, lalu dari switch. Ini sudah sedikit saya rapikan ya teman-teman. Lalu kita di sini buat flannya. Ini flan 30, ini flan 10, terus ini flan 20, lalu ini flan 30, dan flan 10, flan 20, flan 30, flan 40, flan 50, flan 40, flan 50, ini flan 60, dan ini flan 70. Ini flan 40. Lalu di sini kita berikan nilainya ya teman-teman, nilai 10. Itu 10.10.10.0/24. Lalu kita enter flan 20, 20.20.20.0/24. Kita enter flan 30, 30.30.30.0/24. Lalu kita enter flan 40, 40.40.40.0/24. Lalu kita enter flan 50, 50.50.50.0/24. flan 60, 60.60.60.0/24. Kita enter flan 70, 70.70.70.0/24. Nah, kita masuk ke switch 0 dulu ya teman-teman. Kita konfigurasi FTP-nya. Kita jadikan server. Enable config. Lalu kita FTP mode server. Lalu kita enter FTP domain sekolahan ID. Lalu kita enter. Maaf teman-teman, di sini salah matik. FTP domain sekolahan.id. Lalu kita FTP password 123. Lalu kita enter ya. Lalu kita lihat do show FTP status. Nah, ini domain name-nya sudah masuk ya teman-teman, sekolahan ID, dan konfigurasi revisionnya 0. Ini switch 0-nya itu server dan switch 123 menjadi client ya teman-teman. Kita buka switch 1, enable config, kita enter. Di sini kita konfigurasi FTP-nya menjadi client. Lalu kita enter FTP domain sekolahan ID. Lalu kita enter FTP password 123. Lalu kita enter.
Lalu kita lihat to show FTP status, lalu kita enter ya. Nah, di sini domain name-nya sudah masuk ya, sekolahan ID, dan modenya sudah client. Lalu kita buka switch 2 ya teman-teman. Enable config FTP mode client, FTP domain sekolahan.id, lalu kita enter. FTP password 123, lalu kita enter. Lalu kita ke switch 3. Dijadikan domain, dijadikan client juga ya teman-teman. FTP mode client, lalu kita enter. FTP domain sekolahan.id, lalu kita enter. FTP password 123, lalu kita enter. Lalu kita coba konfigurasi file-nya di server ya teman-teman. Switch now. Kita ketikkan plan 10, plan 20, plan 30, plan 40, plan 50, plan 60, plan 70. Kita exit, lalu kita enter. Kita coba do show plan brief, lalu kita enter. Nah, di sini plan 10 sampai 70 sudah masuk ya teman-teman. Kita coba terangkan ya teman-teman yang terhubung ke router itu FA01, FA02, FA03 dan FA04 ya teman-teman. Kita coba terangkan. INT rank FA0/1 sampai 4. Lalu kita enter. Switch port mode terang ya teman-teman. Lalu kita enter. Maaf teman-teman, tadi tidak ke video ya, jadi setelah itu kita masuk ke switch 2, kita masukkan INT FA0/1 switch port mode terang, lalu kita ke switch 1 INT FA0/1 switch port mode terang, lalu kita ke switch 3 INT FA0/1 switch port mode terang, lalu kita exit, lalu kita lihat to show INT terang. Lalu di sini FA0/1 itu sudah trunking ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah konfigurasi FTP, plan, dan trunking. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini kita akan konfigurasi port-port untuk terang ya teman-teman. Di sini plan 10 itu ada FA02 dan FA03. Di plan 20 FA04, FA05. Plan 30 FA06, FA07. Plan 40 ada FA8 dan 9. Plan 50 ada plan 10, ada FA10 dan 11. Kita konfigurasikan, kita masuk ke switch 2 ya teman-teman. Lalu di sini kita ketikkan exit INT rank FA0/2 sampai 3. Lalu kita enter. Switch port mode access, switch port access plan 10. Lalu kita enter, kita exit INT rank FA04 sampai 0/4 sampai 5. Kita switch port mode access, switch port access plan 20. Lalu kita enter, kita exit, lalu INT rank FA0/6 sampai 7. Kita enter. Switch port mode access plan 30. Kita enter. Kita exit. INT rank FA0/8 sampai 9. Kita enter. Mode access. Lalu kita enter. Switch port access plan 40. Lalu kita enter. Kita exit. Kita enter. INT rank interface rank FA0/10 sampai 11. Kita enter. Switch port mode access, switch port access plan, maaf teman-teman, access plan 50. Lalu kita enter.
kita exit. Nah, lalu kita lihat to show VLAN brief. Kita enter. Nah, di sini VLAN 10 VLAN sampai 50 interface-nya sudah masuk ke VLAN-nya masing-masing ya, teman-teman. Kita lanjut ke switch 1. Di sini ada switch 2, ada interface 2, interface 3, 4, 5. Lalu kita buka switch. Kita exit. Di enter interface rank FA0/2 sampai 3, lalu kita enter switch port mode akses, lalu kita enter switch port akses VLAN 60, lalu kita enter, kita exit ya teman-teman. Lalu interface rank FA0/4 sampai 5, lalu kita enter switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 70, kita enter. Lalu kita exit ya. Kita lihat to show VLAN brief, lalu kita enter. Nah, di sini juga sudah masuk ya teman-teman VLAN 60 dan 70. Lalu kita coba ke switch 3 ya teman-teman. Ini 2, ini 3, 4, 5, dan 30-nya 6, sama 7, dan 40-nya 8, 9, 10, dan 50-nya 10 dan 11 ya teman-teman. Kita buka switch 3, lalu kita ketikkan enter rank FA0/2 sampai 3, lalu kita enter switch port mode akses, lalu kita enter switch port akses VLAN 10, lalu kita enter, kita exit, di enter rank FA0/4 sampai 5, lalu kita enter switch port mode akses, kita enter, lalu switch port akses VLAN 20, lalu kita enter, kita exit, interface rank FA0/6 sampai 7, kita enter switch port mode akses, switch port mode akses VLAN 30, lalu kita enter, kita exit, interface rank FA0/8 sampai 9, lalu kita enter switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40, lalu kita enter, kita exit, interface rank FA0/10 sampai 11, lalu kita enter switch port mode akses, kita enter switch port akses VLAN 50, lalu kita enter. Lalu kita lihat, kita exit, kita lihat to show VLAN brief, kita enter. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Ini sudah masuk ke VLAN-nya masing-masing. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan konfigurasi IP address dan DHCP server ya teman-teman. Kita buka router, lalu kita masuk ke tab CLI, lalu di sini ketik no, enable config. Ini masih merah ya teman-teman, coba kita nyalakan dulu. Kita ketik interface FA0/0, lalu kita enter no shutdown, lalu kita X. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman. Kita konfigurasi IP address buat sub interface-nya dulu ya teman-teman, dari VLAN 10 sampai VLAN 20. Kita ketik interface FA0/0.10, lalu kita enter. Kita ketikkan encapsulation .1q 10, kita enter IP address 192, IP address 10.10.10.10, subnetnya 255.255.255.255, lalu kita enter. Ya maaf teman-teman, di sini titik 0 ya. Lalu kita enter, lalu kita exit, lalu kita ketikkan interface FA0/0.20, lalu kita enter kan encapsulation .1q 20, lalu kita enter, ketikkan IP addressnya ya teman-teman. IP addressnya 20.20.20.20.1, lalu kita enter.
lalu kita exit, lalu kita buat lagi interface FA 0/0.30, lalu kita enter encapsulation .1q 30, lalu kita enter IP addressnya 30 ya teman-teman, 30.30.30.1, lalu kita enter, lalu kita exit, kita buat untuk yang 40 0/0.40, kita enter 0/0.40, lalu kita enter, kita ketikkan encapsulation .1q 40, lalu kita enter IP addressnya 40.40.40.1, lalu kita enter, kita exit, kita buat untuk yang 50 0/0.50, lalu kita enter encapsulation .1q 50, lalu kita enter IP addressnya 50.50.50.1, lalu kita enter, kita exit interface FA 0/0.60, lalu kita enter encapsulation .1q 60, kita enter IP addressnya kita ganti ya teman, 60.60.60.1, enter, kita exit interface FA 0/0.70, kita enter encapsulation .1q 70, kita enter IP addressnya kita ganti menjadi 70.70.70.1, lalu kita enter. Ini kita sudah semua ya teman-teman, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Lalu kita ketikkan do show IP interface brief, kita enter. Nah ini dari 10 sampai 70 sudah masuk semua ya teman-teman, sudah up semua. Sekarang kita konfigurasi DHCP nya, kita masukkan, kita exit terlebih dahulu IP DHCP full plan 10, lalu networknya network 10.10.10.0, lalu kita masukkan subnet masknya 255.255.0, lalu kita enter, kita masukkan default gateway-nya dulu, default gateway-nya kita masukkan default routernya ya teman-teman, router 10.10.10.10.10.1, lalu kita enter DNS servernya 8.8.8.8, lalu kita enter, kita exit, lalu kita buat untuk yang plan 20 ya teman-teman, IP DHCP full plan 20, lalu kita enter networknya networknya 20.20.20.0.255.255.255.0, lalu kita enter default routernya 20.20.20.1, lalu kita enter DNS server 8.8.8.8, lalu kita enter, kita exit IP DHCP full plan 30, kita enter, networknya kita ganti menjadi 30.30.30.0, lalu kita enter, default routernya kita ubah juga 30.30.30.1, lalu kita enter, dan servernya 888 ya teman-teman, kita enter, kita exit, lalu kita buat yang IP DHCP full dan 40 ya teman-teman, lalu kita enter networknya kita ubah 40.40.40.0, lalu kita enter default routernya kita ganti 40.40.40.1, lalu kita enter, dan servernya masih itu ya teman-teman 8.8.8.8, lalu kita enter, lalu kita exit, kita buat yang 50 kita enter, networknya kita ganti 50.50.50.0, kita enter. Maaf teman-teman, ini salah matik ya, 50.50.50.0, lalu kita enter, default routernya kita ubah menjadi 50, default router 50.50.50.1, kita enter, dan servernya 888, kita exit,
buat IP DHCP full LAN 60, lalu kita enter. Networknya kita ganti menjadi 60, 60.60.60.0, kita enter. Default routernya kita ganti menjadi 50, ini 60, maaf, 60.60, lalu kita enter. Dan servernya kita menjadi 8.8.8, kita exit. IP DHCP full LAN 70, enter. Networknya kita ganti menjadi 70.0, kita enter. Maaf ya teman-teman, ini saya salah mengetik lagi, kita enter. Default routernya menjadi 70.70.1, kita enter. Dan servernya kita 8.8.8, kita exit. Lalu kita coba lihat ya teman-teman, DHCP-nya di PC. Ini successful ya teman-teman. Kita coba di PC 0, successful. Ini successful. Successful juga. Ini kita lihat di semua fly-nya ya teman-teman. Successful. Successful juga. Kita coba di VLAN 60 ya teman-teman. Kita masuk ke desktop, IP configuration, kita klik DHCP. Ini successful ya. Ini successful juga. Kita coba di VLAN 50. Successful. Successful ya teman-teman. Kita coba di VLAN 10. Successful. Kita coba di VLAN 30 ya teman-teman. Successful. Successful. Kita coba di VLAN 40. Successful. Successful juga. Successful. Ini kita coba di VLAN 60 ya teman-teman. Successful. Di VLAN 70 successful. Disimpan VLAN 70, kita coba. Successful ya teman-teman. Ini semua DHCP-nya sudah successful semua ya teman-teman. Kita coba kirim paket PC 2, PC 0 ke PC 2. Awal-awal pilot coba kita ulangi lagi. Successful ya teman-teman. Kita coba juga PC 2 ke PC 4. Awal-awal pilot kita coba lagi.
successful. Kita coba lagi. Maaf ya teman-teman, ini laptopnya agak lemot. Nah, successful. Kita coba di si 23 jam 13 awal-awal pilot. Kita coba lagi. Nah, successful. Kita coba lagi. Nah, successful. Kita coba lagi teman-teman. Awal-awal pilot. Kita coba. Nah, successful. Nah, successful. Ini sudah successful semua ya teman-teman. DHCP-nya sudah masuk. Sekian video materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.